Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk kelas 10 belum pernah berjumpa dengan saya, tapi mudah-mudahan dengan melalui daring ini kalian bisa mengikuti materi dengan baik. Saya ingatkan kembali materi yang pertama, bab 1 tentang nilai Pancasila sebagai sistem praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Coba itu dirangkum tugasnya. Nah, juga membuat pertanyaan. Kemudian kita lanjutkan bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Ingat nanti 2 pekan lagi sudah ada ujian tengah semester. Materinya 2 bab, yaitu tentang nilai Pancasila sebagai praktek penyelenggaraan pemerintahan dan ketentuan undang-undang dalam Undang-Undang 45 dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ya. Cari materinya di net, buat rangkuman secara singkat gitu. Ya. Di sini akan saya sampaikan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa nama wilayah itu? Ya. Wilayah itu batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, batas negara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ya. Nah, Indonesia meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Nanti ditentukan oleh undang-undang batasnya sampai berapa mil wilayah laut, wilayah daratan, dan wilayah udara. Ya. Yang kedua tentang warga negara dan penduduk. Apa warga negara itu dan apa penduduk itu dan apa bangsa itu. Ya. Menurut undang-undang yang dikatakan warga negara itu adalah semua orang, semua penduduk, baik asli maupun asing yang sah menurut undang-undang. Ketentuannya bagaimana? Misalnya warga negara orang Cina masuk Indonesia, syaratnya ini harus cinta pada undang-undang, cinta pada Pancasila, dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa dicari sendiri. Itu warga negara. Jadi baik asli maupun asing, penduduk asli maupun asing, ya, yang sah sebagai warga negara menurut undang-undang. Sedangkan penduduk itu apa? Penduduk itu semua orang yang tinggal di satu wilayah. Itu secara secara pengertian secara umum tentang penduduk. Secara sosiologis istilahnya, secara sosial budaya, penduduk itu semua orang yang tinggal di suatu tempat. Sedangkan secara sosiologis, bangsa itu tinjauan secara sosiologis, secara politis. Jadi kalau penduduk itu tinjauan dari segi sosiologis, sedangkan bangsa itu tinjauan dari segi politis. Jadi bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya ini secara politis, ya, jadi secara politis. Sedangkan materi berikutnya tentang kemerdekaan beragama di negara kita. Ya. Orang beragama harus merdeka. Sebagaimana kita bahas dalam hak asasi manusia, ya, sebagai personal right, ya, hak asasi pribadi. Kenapa dikatakan hak asasi pribadi? Karena sangat berkaitan dengan kebutuhan pribadi dengan Tuhan. Ya. Kebutuhan manusia dengan Tuhannya. Mempunyai keyakinan yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain karena nilainya nilai di hati.
kita beragama tidak boleh takut karena dijamin oleh undang-undang negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kalau kita beragama, laksanakan agama dengan sebaik-baiknya. Kalau Islam, ya Islam yang sungguh-sungguh mengamalkan syarat Islam. Jangan takut, dijamin kita dengan undang-undang. Yang Kristen yang benar, Buddha yang benar, Hindu yang benar. Itu beragama, ya, beragama. Sebagai personalik dijamin oleh undang-undang. Ya, oleh karena itu nanti dari rangkuman yang kalian buat, kalian bisa membuat pertanyaan. 3 pertanyaan, ya, kita bahas di minggu yang akan datang. Kemudian setelah pembahasan kita melaksanakan ujian tengah semester. Jangan lupa bab 1 dan bab 2 soalnya 10. Ya, perhatikan dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.